Halo, kali ini kita mau jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia. Nah, kita lihat yuk perjalanannya. Nih pagi-pagi di hari Minggu kita udah naik pesawat dari pukul jam 7. Terus kita sampai di Changi itu jam 9.50. Tapi kayaknya kemarin lebih cepat setengah jam sih. Jadi kayak jam setengah 10 udah sampai. Terus kita mau ini keluar dari imigrasinya. Udah disambut sama Bandara Changi yang cantik banget gitu tuh. Lampunya aja keren banget tadi ya, bisa naik turun gitu. Udah gitu karena kita bawa stroller, ternyata strollernya udah dipisahin dari ini guys, bagasinya tuh udah terpampang nyata. Jadi bisa langsung kita ambil. Nah, terus abis itu kita lapar, langsung melanjut makan di kantin staffnya di Terminal 1 guys. Nah, abis dari situ kita langsung lanjut ngeliat rainforest-nya nih dari atas tuh. Aduh, bagus banget. Terus sejuk-sejuk kena cipratan air sedikit-sedikit gitu. Lanjut lagi kita mau ke naik MRT untuk ke hotel. Nah, ini perjalanannya lumayan cukup panjang ya. Terus kita ke Terminal 2. Nah, di Terminal 2 ini banyak juga nih yang bisa kita lakuin. Salah satunya ngelihat air terjun yang kayak begini. Keren banget ya guys. Bisa banyak spot foto-foto juga nih di sini. Sebenarnya ada banyak sih yang bisa dilakuin di Changi ini. Cuman karena kita ngejar pengen ngelakuin ini itu, yang lainnya pengen cepet-cepet check in juga, udah capek, pengen istirahat. Jadi yang di Terminal 2-nya kita cuma nikmatin si air terjun ini. Nah, terus di Terminal 2 kita bisa naik MRT. Kebetulan hotel kita tuh di Bencoolen, tapi kita pengen nyoba lewat Bugis. Jadi kita turun di Bugis, terus jalan kaki deh ke hotel kita yang di Bencoolen. Tuh, kita sudah sampai guys di Bugis. Udah berasa kerennya ya, nih lihat jalanannya rapi banget tuh. Ini kita mau nyebrang dan kita lihat ada bis tingkat nih. Mungkin kemana-mana bisa naik bis tingkat ini juga ya. Bisa pakai si kartu EasyLink juga dan atau contactlessnya. Kalau kita kemarin tuh full naik MRT. Dan di Singapura dan di Malaysia ini banyak burung gagak kayak gini loh guys. Kenapa ya? Kayaknya kalau di Jakarta, di Indonesia kayaknya burung gagak kayak gitu nggak berkeliaran nggak sih? Paling kayak burung gereja ya kalau di sini banyaknya ya. Nih jalanannya tuh tertata rapi banget dan stroller friendly banget. Jadi kalau mau naik trotoar atau turun trotoar tuh dibikin halus gitu guys. Jalanannya nggak harus ngangkat-ngangkat berat gitu loh. Jadi strollernya. Kebetulan kita juga bawa strollernya yang gede nih guys, karena anak kecil kita tuh masih 2. Jadi biar muat ngangkut 2 bayi itulah. Nah, ini kita udah sampai di daerah Mi Bencoolen-nya. Kita di Hotel Mi Bencoolen ya guys. Ini kita udah mau menuju kamarnya. Dan ternyata baik banget. Kita tuh pesen kamar yang deluxe biasa kan, twin. Terus pas dilihat yang mau nginep tuh 5 beserta 3 anak ini kan, 2 dewasa dan 3 anak ini. Kita di-upgrade ke family room guys. Jadi bikin kita tidurnya tambah nyaman nih. Baik banget ya. Ternyata kita disambut ramah nih sama orang-orang di negeri orang guys. Mungkin Indonesia juga harus kayak gitu kali ya, biar kita semakin punya citra yang baik nih Indonesia nih. Yuk kita lihat kamarnya. Untuk ukuran hotel di Singapura ini udah cukup bagus banget loh guys. Karena waktu itu aku pernah nginep acara dari kantor di Singapura. Aduh, hotelnya cimit banget. Udah kayak gitu bener-bener gak ada ini jendela. Terus kecil banget, ngepas banget. Terus kayak ada bau-bau apa ya, aku juga nggak ngerti deh. Pokoknya nggak enak lah. Ini ya ala-ala versi hotel yang nyaman sih kalau aku bilang. Kemarin itu kita dapat harga 1,7 per malam. Belum sama breakfast karena emang pengennya kan jalan-jalan ya. Pagi-pagi juga udah mau pergi nih. Ya isinya standar lah semuanya ya. Lengkap kok. Dan yang aku suka adalah
kamar mandinya ada bidetnya guys, karena kebanyakan hotel di Singapura itu nggak ada bidetnya kan, tapi di sini ada. Terus abis kayak gitu ada juga keran yang khusus untuk ngisi minum guys. Jadi kita kan katanya mahal nih ya di Singapura air mineral, jadi kita bisa nge-refill di sini tuh yang kerannya panjang kecil itu loh, itu tuh khusus buat minum. Lumayan banget ngirit kan, jadi kita nggak perlu beli-beli semuanya, walaupun ngepas gitu tapi compact gitu bentuknya semuanya. Ini kita viewnya kolam renangnya guys, tuh lumayan nyaman, bersih, dan kita udah langsung lihat tuh bule berjemur guys di pinggir kolam renangnya. Capek banget kayaknya bu. Nah terus dari sini abis kita istirahat nih, kita ke ini tuh bener-bener tinggal jalan sedikit udah langsung nyampe MRT Bencoolen, karena kayak cuman sebelahnya si hotel doang. Udah sampai di MRT Bencoolen, terus kita ini mau menuju ke Marina Bay Sands, terus lanjut ke Gardens by the Bay. Seru banget kan, deket banget nih. Nih kita udah sampai di Marina Bay Sands-nya. Terus di dalamnya ada begini guys, kita bisa naik perahu, tapi kayaknya sih mahal ya. Aku sih nggak naik, cuman lihat-lihat doang karena emang jadwalnya padat banget nih dan udah capek, pengennya satset aja. Kita juga nggak ke Merlion karena kayaknya kebayang udah bakal capek banget. Terus jalannya lumayan jauh nggak sih kalau untuk ke Gardens by the Bay, karena poinnya buat anak-anak tuh kali ini pengennya ke Gardens by the Bay karena lagi ada event tentang Lilo and Stitch gitu. Tapi dari outdoornya Marina Bay Sands ini sekarang kita lagi di outdoor Marina Bay Sands. Ini tuh kita bisa lihat berbagai icon-icon, termasuk si Merlionnya itu tuh udah kelihatan tuh agak di sana dan terlihat rame banget guys di sekitar si patung Merlionnya itu. Jadi kalau aku bilang sih udah cukup lah ya dilihat dari sini. Kan nyampe sana juga tujuannya buat apa sih? Cuman buat foto doang kan deket si Merlionnya itu. Kecuali nggak bawa anak-anak, seru-seru aja kali ya. Kalau jalan kaki jauh-jauh gitu, ini kita cari jalan-jalan yang simpel-simpelnya aja nih. Habis nyari-nyari di TikTok, ini hotel Marina Bay Sands-nya, kebayang nggak sih guys? Pengen nginep di situ berapa per malamnya ya? Kayaknya pasti mahal banget, tapi kayak keren banget gitu tuh hotelnya. Tuh bisa langsung kelihatan kan si Gardens by the Bay. Pokoknya view-view icon-icon yang ada di Singapura ini. Ini kita masih jalan dari Marina Bay Sands menuju ke Gardens by the Bay. Akhirnya kita sampai guys. Pokoknya sepanjang jalan tuh disuguhin pemandangan cantik. Jadi enak banget ini. Pokoknya ada ininya kok, arah-arahnya di dalam mallnya itu untuk menuju si Gardens by the Bay ini. Jadi untuk bawa anak cukup nyaman guys, dan adem kan karena di dalam mall jalanannya. Ini lagi ada event yang tadi aku bilang tentang Lilo and Stitch. Terus ini abis ngikutin game, terus kita ngecap nih. Ngecapnya ngecap sendiri guys tuh. Pokoknya seru banget, ini pengalaman yang benar-benar seru buat anak-anak. Tuh hasil capnya. Tadinya itu tuh kosong terus dicap gitu setiap abis ngikutin game. Ini sekarang lagi ngikutin game balon-balon gitulah. Terus kayak disuruh mencari jawaban. Pokoknya di buku-buku itu ada pertanyaan. Nah di sini tuh ada jawaban-jawabannya, ada clue-cluenya. Jadi kita harus ngisi sambil bisa main balon-balon itu. Seru guys. Walaupun rame nih, tapi ngantrinya masih wajar kok. Cepet juga dapatnya. Ini lagi dapat main apa ini, sepeda-sepedaan atau motor-motoran inilah istilahnya. Tapi buat Manu kayaknya udah kegedean deh si Manunya. Kalau buat si Nara umur 3 tahun ini kayaknya masih cocok nih. Happy kan pasti anak-anak disuruh main kayak skuter-skuteran kayak begitu. Terus ini banyak mainan-mainan, but-but mainan lagi. Tapi kalau yang ini bayar ya guys, kayak satu kali main tuh $10. Bayangin aja satu kali main $10 itu kayak udah 130 ribuan sendiri gak sih? Jadi kalau di Singapura tuh kayak berasa harus ngirit-ngirit banget gitu karena setiap dolarnya berharga guys. Dan di jalan pulang di MRT
di jalur MRT kita nemu si Cafe Look ini guys. Ternyata nasi Hainan di sini masih cuman $4. $4,5 aja tuh udah lumayan kan kalau dirupiahin. Tapi buat orang di sini sih lumayan murah. Terus kita sampai makanya langsung pesan sekalian banyak karena rasanya enak, porsinya lumayan banyak. Terus harganya barokah guys. Nah ini kita udah keluar dari MRT udah langsung begini guys. Terus di sebelah kiri itu udah hotel kita. Seru banget. Dekat banget ya. Tuh jalanannya rapih banget ya. Jadi pengen tinggal di sini nggak sih? Nggak juga sih. Tetap cinta Indonesia. Ini mah kayak buat kota buat jalan-jalan aja nggak sih? Tetap. Sebenarnya di Gardens by the Bay itu kalau malam suka ada acara yang show yang lampu nyala-nyala gitu loh guys. Tapi kayak capek banget. Terus besok pagi kita udah harus caw ke Legoland. Jadi kita balik ke hotel aja lah karena udah cukup kayaknya. Terus kita lanjut berenang nih. Ternyata anak-anak masih semangat untuk mau berenang. Nah ini abis tidur kita pagi-pagi udah ke MRT lagi. Udah check out. Ini kita lagi nyobain e-juice. Ini harganya $2 guys. Dan katanya sih ini harus banget dicoba kalau ke Singapura gitu. Jadi kita cobain aja guys. Ya ternyata emang dari jeruk asli baru diperes gitu. Nah ini perjalanan MRT di pagi hari Senin. Kayaknya nih orang pada baru berangkat kerja, rame banget guys. Tuh mau yang kesana mau yang kesini rame banget, padet banget. Ini kita udah naik bis, udah lewat imigrasi Singapura Malaysia. Terus kita udah sampai nih akhirnya di Johor guys. Jadi tadi tuh kita naik MRT sampai ujung ke Tuas Link. Abis dari Tuas Link itu kita naik bis cewek 7, harganya $4,5 ya per orang. Untuk anak di bawah 3 tahun tuh belum dihitung. Nah akhirnya kita udah sampai nih kurang lebih 1 jam perjalanan lah. Gak terlalu jauh kalau mau ke Johor ya guys. Nah kalau baru ke Kuala Lumpurnya itu baru jauh. Jadi lumayan nyaman nih. Kita tadi tuh berangkat jam 8 dari hotel. Ini karena harus turun imigrasi 2 kali guys. Imigrasi Singapura terus imigrasi Malaysia gitulah. Terus akhirnya kita baru sampai tuh sekitar jam 10 apa 11-an ya. Gitulah pokoknya. Lama juga ternyata sebenarnya ya. Tapi tetap nyaman kok naik MRT dan bisnya. Ini sampai kita capek jadi langsung makan. Untuk yang family set gitu kita dapat 4 jenis makanan, 4 minum gitu. Itu sekitar Rp133. Lumayan lah. Tadi kayak udah capek banget mau milih satu-satu. Udahlah yang pesan yang family aja dan ternyata sisa banyak. Jadi tapi untung bisa bungkus. Ini bisa lumayan, ternyata di dalam kita bisa makanin berkali-kali guys. Jadi nggak perlu jajan-jajan lagi, malah jadi hemat. Nah nanti untuk cerita naik jalan-jalan di Legolandnya ada di video yang selanjutnya ya. Nah ini udah sore nih guys, udah tutup. Terus kita mau perjalanan ke Kuala Lumpur. Kita naik bis tingkat yang Causeway ini. Kita udah pesen booking dari Jakarta kan. Jadi kita pilih bangku yang ada di atas dan di paling depan. Jadi kita bisa lihat view-nya penuh guys. Nah ini udah pada istirahat, udah pada tidur tuh selama perjalanan di bisnya. Kita turun udah langsung turun dari bisnya itu langsung depan hotel, jadi udah nggak perlu pindah-pindah lagi. Makanya kita pilih bis yang itu. Dan kenapa kita pilih hotel yang ini ya karena yaitu kita udah sampai malam nih guys, jam 12-an kita baru sampai jam 12 malam. Tapi karena udah depan hotel, jadi ya nggak apa-apa, udah tinggal check in terus tinggal masuk. Dan kita di sini juga diberi kebaikan lagi guys. Kita pesen hotel yang biasa lagi kan, deluxe lagi tuh, twin. Terus karena kan kita setiap mau check in tuh harus nyerahin paspor kan. Karena 5 dan ada anak kecil, akhirnya kita ditambahin kasur bayi guys. Dan itu kepake sama Nara. Udah abis tidur di hari ketiganya kita ada plan ke Genting dan udah beli tiket bisnya di jam 9.30 berangkatnya. Ini dari hotel Swiss Garden Bukit Bintang itu kita tinggal jalan kaki ke terminalnya guys, terminal bisnya. Jadi emang itu posisi hotelnya tuh kayak nyaman banget deh, dekat kemana-mana.
Nah ini kita udah sampai gentingnya nih. Kita sekarang mau naik cable car. Puji Tuhan ya, ini tuh yang mau naik cable carnya masih sepi guys, tuh masih sedikit. Jadi kita bisa langsung dapet. Tapi di hari itu tuh kayak dari pagi tuh udah hujan. Jadi rada berkabut, rada berembun, jadi kurang kelihatan nih ijo-ijonya. Nah makin ke atas makin berkabut nih guys. Udah kita nggak bisa lihat apa-apa kecuali ngelihat hal-hal yang di deket aja tuh. Seru sih sebenarnya, pengalaman baru kan. Nah ini kita udah sampai di Sky Avenue. Ini adalah wisata indoornya nih, taman hiburan indoornya, namanya Skytropolis. Tapi karena kemarin udah puas di Legoland naik wahana-wahana gitu, kita main yang kayak gini-gini aja nih guys, yang mancing-mancing gitu-gitu. Nah ini harus ambil 5 bebek, itu seharga 10 ringgit. Terus nanti di bawahnya itu ada angka-angkanya, nanti dijumlah. Nah, lalu kalau misalnya dapatnya banyak jumlahnya, berarti dapat bonekanya yang gede. Kalau jumlahnya sedikit di bawah bebeknya itu, berarti dapat bonekanya yang kecil. Kalau yang ini udah pasti dapet sih guys, kayaknya boneka. Makanya aku suruh Manu, udahlah mainnya yang kayak gini aja, udah pasti dapet. Karena kalau yang masukin bola gitu kayak belum tentu dapet gak sih? Sayang kan. Jadi ikutan yang gini-gini aja lah. Ya udah, terus anaknya juga happy dapat boneka ya, walaupun yang mini ya. Tapi sekarang masih jadi kesayangannya tuh. Terkenang banget dapat boneka dari Malaysia gitu. Ini udah habis dihitung, terus ditanya mau yang mana nih? Dapatnya yang kecil tuh, yang digantung-gantung itu. Pilihannya monyet atau kodok. Pilihnya yang monyet guys. Happy. Ada kenang-kenangan di sini. Tuh banyak kan? Stand-stand kayak begitu, but-butnya. Kalau emang jalan-jalan gini emang udah harus siap keluarin uang sih guys. Jadi apalagi bawa anak-anak, kalau kita larang-larang terus semuanya juga kan kasihan juga ya, udah jalan jauh-jauh nggak boleh ini itu. Nah di sini juga kita nyobain caji guys. Di Jakarta kan katanya tuh terngantri-ngantri tuh kan, kalau di sini enggak. Jadi kita bisa langsung pilih, bayar, udah deh langsung dateng deh. Ya rasanya memang enak, tehnya kerasa banget sih guys. Kalau katanya sih lebih enak itu daripada Sanca yang ada di Jakarta itu. Nih suasana di dalam mallnya, di luar itu berkabut banget. Lapar lagi nih guys. Seperti biasa kita mah nyarinya yang murah-murah. Di sini ada food street Petaling di atas, di lantai atas. Ini kayak food courtnya gitu kali ya. Ini kita beli bubur itu harganya kurang lebih 18 ringgit. Ini udah lumayan murah sih. Tuh beli buburnya ya lumayan lah, rasanya enak, rasa-rasa kayak rasa-rasa penang-penang gitu. Terus ini juga ala-ala Yakun Kayatos guys, dan enakan ini justru. Terus harganya lebih murah daripada Yakun Kayatos yang di Jakarta itu. Ini udah set sama kopi, sama telur yang masih setengah matang itu tuh. Enak, nikmat. Terus kita nyobain mie juga kemarin. Pokoknya di sini kita pesannya yang babi-babi gitu sih guys. Nah ini juga kita beli Garrett. Nggak harus di Singapura doang, di sini juga ada guys. Nah terus ini kan lagi booming nih mainan Pokemon Mega Star ini. Di sini juga ada, nggak cuma di Singapura doang, di Indonesia kita juga udah pernah nyobain sih di Ion. Tapi kan ini kayak lebih banyak lagi nih, kayaknya tertarik banget mereka, akhirnya mereka main dulu sebentar di situ. Nah ini arah mau ke Skyward. Tapi hari Selasa itu tutup guys, jadi makanya kita nggak masuk, tapi kita mau lihat keluarnya itu berkabut banget. Nah ini hotel Skyward-nya, ada mini playground-nya nih. Udah sampai sini lumayan anak bisa main-main sebentar nih, ala-ala tree house gitu ya, lucu banget. Terus kita balik ke Kuala Lumpur lagi, itu udah pesan tiket lagi jam 3.20. Nah ini tempat nunggu bisnya nih. Lumayan nyaman kan tempatnya, ya dingin gitu guys. Terus udah nyampe, kan kurang lebih perjalanan 1 sampai 1,5 jam.
Dari terminal udah kita tinggal jalan kaki, masih sore guys, ini sekitar jam 5-an. Ya udah, kita berenang deh. Tuh, menikmati indahnya pemandangan di kota Kuala Lumpur Bukit Bintang guys. Anak-anak seneng banget bisa berenang di luar negeri, jadi harus memberikan kenangan berenang di luar negeri gitu. Jadi mereka berenang deh. Nah terus karena ini sebenarnya ada pemandangan Petronas sih, cuman agak ketutup gedungnya gitu. Jadi emang kurang estetik sih kalau masalah kolam renangnya di Swiss Garden Bukit Bintang itu. Tapi kalau dari lokasi deket banget kemana-mana guys. Ini kita ke Alor Street malam-malam, tinggal jalan kaki, tinggal di nyebrang udah nyampe. Jadi ini strategis banget kalau mau nyari hotel yang strategis ya. Ini termasuk strategis. Ini kita makan durian Musang King. Ternyata mahal guys. Kayaknya malah murahan di Indonesia kalau aku bilang. Satu buahnya tuh sekitar 300 ribuan lebih deh kemarin tuh. Kayak, itu yang kecil. Sedangkan dekat rumah aku ada Musang King 165 ribu loh di sini. Tapi ya nggak apa-apa, enak kok. Terus kita ini beli apa ini, kayak semacam takoyaki gitu. Takoyaki tapi diisi crabnya tuh, kepitingnya gitu-gitunya tuh gede lumayan guys. Harganya memang lumayan sih di sini, 60 ribuan gitu. Nah ini yang tempat durian tadi kita beli tuh, harga-harganya tuh kelihatan kan. 85 ringgit guys satunya guys, per kilonya, sorry. Ya gitu deh. Terus ini banyak banget jualanan di sini. Pokoknya ya kayak kalau aku juga pernah ke Pasar Lama Tangerang ya mirip-mirip kayak begitu sih. Ini versi orang Malaysia aja yang jualan. Harganya juga lebih mahal karena kan ringgit lebih mahal ya daripada rupiah. Ini kita pesen penghulu juga sama makaron coklat gitulah. Kok makaron, marshmallow di dikasih coklat gitu, enak tapi ya begitu aja tuh. $12 guys, 12 ringgit guys. Jadi dihitung aja satu ringgitnya sekitar hampir 4 ribuan ya guys. Untuk kemarin kita pergi itu lumayan sih, jajan-jajan gini aja juga berasa. Tapi ya namanya juga judulnya aja jalan-jalan, ya emang udah harus siap sih. Ya kan, mau ngicipin ini itu dong pastinya. Udah ngumpulin jajanan, kita makanan dulu deh, kita cobain. Enak. Lanjut, abis itu kita kemana lagi? Kita nemu gantungan kunci. 3 gantungan kunci seharga 10 ringgit nih. Pas anakku 3 disuruh pilih deh tuh satu-satu, mau yang mana gitu. Excited banget nih anak-anak milih kan, terserah nih mau yang mana nih karakternya. Terus gantungannya juga bisa pilih sendiri mau yang mana. Setelah dipasangin sama masnya, jadi deh tuh. Nara pilih yang ini, Dira pilih yang ini, Hello Kitty katanya tuh. Terus Manu pilih yang ini gitu. Diajak kayak begini aja anak-anak udah happy. Padahal itu kalau kurang lebih 40 ribu ya guys. Berarti 10 ringgit dapat 3. Lumayan kan, dapat kenang-kenangan lagi. Banyak jualanan yang lucu-lucu dan aneh. Nah ini ada lagi orang, bawa ular. Mungkin ini buat kita spot-spot foto sama ular kali ya. Geli, tapi kenapa di pinggir jalan dia naruh di leher? Terus di sini banyak badut-badut lucu gede gitu. Nih kayak begini nih. Badutnya lucu banget. Nah, ini kita udah sampai mau jalan ke pavilion, pusatnya Bukit Bintang. Ini tuh rame banget, guys. Udah tuh. Ini tuh udah rame jalanan, banyak mobil, terus kita nyebrang tapi tetap seru sih. Ini aja tuh weekday loh guys, gimana kalau weekend atau lagi liburan sekolah ya, nggak kebayang ramenya. Makanya kemarin kita udah ambil start duluan nih, libur sebelum liburan. Jadi izin dulu guys, si Manu sekolahnya 3 hari biar menghindari keramaian itu. Secara kita jalan-jalan bawa 3 anak butuh kenyamanan ya guys. Ini di sini lagi ada stand Lilo juga nih, Lilo and Stitch, ada Stitchnya yang gede.
Nah, di jalan pulang ke rumah abis masuk mall Pavilion tadi, terus kita pulang lagi ngelewatin si Alor ini lagi, Alor Street lagi. Kita sebelum pulang ke hotelnya kita beli si ini nih, makanan ini enak juga nih, isinya daging gitu guys, nikmat. Udah deh, terus kita bobo, bersih mandi, bobo paginya. Kita check out guys sekitar jam 9 atau 10-an lah. Habis itu karena kita pesawatnya malam, terus kita habis check out kita titip kopernya dulu nih di hotelnya, boleh guys. Terus kita naik Grab ke Twin Towers, Surya KLCC. Nah, kita naik Grab itu kurang lebih 28.000, sekitar 6 ringgitan berapa gitulah. Murah kan? Ini kayak lagi di Jakarta aja, dan daripada kita pusing-pusing nyari MRT kan kalau di sini, mendingan naik Grab aja berlima nih. Udah langsung sampai deh. Nah, ini begitu sampai, bagus banget guys. Terus di sini ada fountain water. Kita bisa minum nih dari sini nih. Kalau aku nggak nyobain sih, masih kurang srek kayaknya, gimana gitu. Tapi Manu dan papahnya nyoba nih, ya seger-seger aja sih. Tuh, airnya tuh asalnya dari situ, terus turun ke situ deh. Yang mau coba boleh. Ini ada di KLCC ya, KLCC Park. Terus di KLCC Park ini tuh kids friendly banget guys, udah view-nya bagus. Terus di sini ada playground yang gede dan ada kolam renang free buat anak-anak berenang. Tuh, coba bayangin kita main playground dengan background kayak begitu. Mana playgroundnya juga luas banget lagi, banyak banget. Jadi anak-anak seru banget nih, dan yang penting adalah apa? Gratis. Gratis guys di sini. Anak-anak kayaknya diajak seharian di sini juga betah-betah aja sih. Udah gitu udaranya panas tapi tetap ada sejuk-sejuknya gitu loh. Gimana ya? Jadi kayak ya gitu deh, tetap nyaman. Nah, abis itu, nah ini udah pada bilang lapar nih, makanya kita mau cari makan. Nah, itu tuh yang aku bilang kalau di Singapura tuh kayak friendly banget buat stroller. Kalau ini kita tangga-tangga doang, nggak ada jalur buat stroller, jadi kayak harus ngangkat-ngangkat gitu loh. Nah, ini kolam renangnya. Ada juga tempat ganti bajunya kok. Nah, ini kita nyobain ke dalam mall. Tinggal jalan doang tuh kita ke Surya KLCC. Kita nyobain Oriental Coffee, pengennya tadinya makan di situ, cuman ngantri banget guys tuh, pakai waiting list, sedangkan anak-anak udah lapar. Akhirnya kita beli egg tartnya aja kalau di situ, sama kopinya bisa langsung take away. Kita makan di Little Penang Bistro, enak juga, nyaman sebelahnya guys, dan gak ngantri. Lanjut, masih ada waktu sedikit nih, sekitar 2 jam sebelum kita harus balik ke hotel. Akhirnya kita nyobain ke Petroscience, itu di dalam Surya KLCC juga guys, di dalam gedung Petronasnya itu udah satu mall. Pokoknya emang udah sepaket di situ, deketan lah. Pokoknya kita beli 4 tiket, 2 anak 2 dewasa, karena si Dira belum dihitung ya, itu sekitar 110 ringgit. Tapi dalamnya ini seru banget, banyak sains teknologi yang bisa dicobain sama anak-anak nih. Manu juga bisa main F1 dengan layar yang cukup besar gitu. Terus papahnya juga bisa ikutan. Ada juga memang yang untuk dewasa. Isi Petroscience yang lengkapnya juga nanti aku bikin video yang lain juga ya, yang baru ya. Seru sih, nih tuh ada robot-robot dengan teknologi, dia bisa ngomong sesuai arahan kita. Pokoknya gitu-gitu deh. Menarik banget, tapi karena kita buru-buru nih, cuman bisa 1,5 jam lah di sini, jadi nggak dimanfaatin semaksimal mungkin. Nah, ini sebelum keluar ada zona dinosaurus, ini bagus banget guys. Tuh lihat ada jembatan kayak gini, terus di kiri dan di kanan kita tuh ada dinonya goyang-goyang, ada suaranya. Ih, seru banget sih, dan ini teknologinya pada keren-keren banget. Di Indonesia ada nggak sih yang kayak gini? Semoga nanti suatu saat ada ya. Keren banget guys tuh. Terus telurnya aja tuh kayak goyang-goyang, ceritanya mau menetas gitu.
lucu. Pokoknya nggak nyesel sih masuk ke sini walaupun harus ngeluarin uang 110 ringgit lagi dan tidak dimanfaatkan dengan maksimal karena mengejar waktu, tapi ya cukup happy banget karena belum tahu juga kapan lagi bakal ke Malaysia lagi kan. Gitulah kurang lebih. Nah udah deh, habis itu kita balik lagi ke hotel untuk ambil koper kita. Dan kita beli oleh-olehnya itu cukup di seberang hotel aja guys. Ada toko kakak namanya KK, dan beli coklat-coklat gitu di Sevel. Benar-benar di seberang hotel aja, karena kayak udahlah yang penting bawa aja, udah beli gitu. Nah ini kita udah sampai di bandaranya, kita mau pengecekan berat kopernya dulu nih. Aman kita guys, udah deh. Kita di pesawat dari terang ke gelap. Tadi berangkatnya masih terang, nyampainya sudah gelap karena kan lebih lama 1 jam ya Malaysia dan Singapura itu dari Indonesia. Udah deh, kita sampai di Jakarta. Nah kalau di Jakarta si strollernya tuh ada di itu tuh yang jalan-jalan itu. Kalau di Singapura kemarin kan udah ditaruh di lantai gitu, dispesialkan lah pokoknya. Ya itu dia kurang lebih perjalanan 4 hari 3 malam kita ke Singapura, lanjut ke Malaysia, bawa 3 anak, bawa koper, bawa stroller. Walaupun capek tapi nikmat banget, dan kayak dalam sehari tuh kayak padat, tapi bisa kita lewatin, nggak kecapean sampai sakit gitu, enggak sih guys. Semuanya bisa kita nikmatin dengan baik. Pokoknya tunggu jalan-jalan kita berikutnya untuk memberikan kenangan manis buat anak-anak kita. Dadah, jangan lupa subscribe dan like ya. Terus di-share juga. Seru banget deh pokoknya. Dan untuk bawa stroller, kita tuh bebas mau bawa stroller kecil kayak mau bawa stroller gede. Pokoknya yang nyaman buat kita aja.